Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi akan memaparkan tentang dampak virtual pada masyarakat. Dari virtual. Virtual adalah sesuatu yang dijelaskan melalui perantara internet. Tanpa internet, komunikasi virtual tidak bisa dilangsungkan. Virtual adalah bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata. Hanya mirip seperti nyata. Pengertian lain tentang virtual adalah skala komunikasi yang dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Praktiknya sudah merambah ke berbagai sendi kehidupan, termasuk pendidikan sebagai metode pembelajaran yang terbarukan. Pasca COVID-19 ini, yang mengharuskan masyarakat untuk stay at home atau tinggal di dalam rumah, maka itu untuk tetap melakukan interaksi sesama masyarakat, pemerintah merekomendasikan virtual sebagai sarana komunikasi mereka. Tidak hanya mengandalkan internet, ruang komunikasi virtual adalah aplikasi. Ruang untuk melakukan banyak tipe komunikasi, entah itu teks, suara, video, dan berbagai panggilan lainnya. Jenisnya juga beragam, ada yang formal, informal, dan lain-lain. Masyarakat virtual. Secara definitif, masyarakat dipahami sebagai orang-orang yang menempati ruang dan waktu tertentu, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu yang mengontrol tindak anggotanya. Sedangkan virtual dipahami sebagai suatu yang nyata namun tidak konkret. Dengan demikian, terdapat beberapa istilah yang harus dimengerti terlebih dahulu sebelum memahami apa yang dimaksud dengan masyarakat virtual. Masyarakat virtual biasanya dipahami sebagai sekumpulan orang yang menempati ruang dan waktu tertentu yang saling berinteraksi, menggunakan simbol-simbol tertentu yang nyata namun tidak konkret. Virtual yang berarti nyata namun tidak konkret dapat memberikan pemahaman yang berbeda jika disandingkan dengan kata masyarakat. Masyarakat virtual adalah masyarakat yang berinteraksi tidak lagi menggunakan ruang dalam bentuk fisik, tetapi cenderung berinteraksi dengan ruang yang virtual dalam hal ini menggunakan internet. Sebagaimana yang dapat kita lihat secara kasat mata dalam masyarakat terdapat beberapa unsur-unsur penting. Individu-individu yang menjalin komunikasi dan terikat oleh beberapa aturan tertentu dikatakan sebagai masyarakat. Selain itu, dalam masyarakat juga akan muncul komunitas-komunitas sesuai dengan jenis komunitasnya. Perkembangan zaman tertentu juga akan mempengaruhi pola komunikasi komunitas tersebut yang akhirnya melahirkan komunitas virtual. Komunitas virtual adalah sekelompok orang yang terbiasa menggunakan multimedia untuk berkomunikasi, sehingga akan terbiasa pula dengan virtual reality yang merujuk kepada keadaan dan kondisi lingkungan yang menyelubungi atau menghidupkan secara sensual, yang diperoleh secara individu dengan cara menghubungkan dirinya ke komputer dan internet. Komunitas virtual juga dapat diartikan sebagai komunitas yang tidak nyata, sesuai dengan konsep sosiologi, melainkan adalah komunitas semu. Namun, komunikasi di antara anggota komunitas adalah nyata. Komunitas virtual merupakan kelompok yang interaktif, dibangun atas konsep many-to-many communication yang didesain untuk menjaring anggota yang memiliki satu fokus yang sama. Renglet menilai bahwa komunikasi virtual memiliki ciri yang sama dengan komunitas di dunia maya. Komunitas hadir dengan dasar adanya yang satu, memiliki kesamaan hobi. 2. Adanya interaksi yang berkesinambungan. 3. Adanya identifikasi atau identitas. 4. Fokus terhadap satu hal. 5. Integrasi atau kesamaan antara isi diskusi dengan komunikasi yang berlangsung. 6. Isi diskusi harus sama dengan topik dalam komunikasi tersebut. 7. Akses terbuka. Setelah mengenal karakteristik komunitas virtual mempunyai kelebihan dan keuntungan berupa komunitas nyata, memanfaatkan komunitas online sebagai media berbagi yang nyaman dan leluasa. Tidak semua komunitas memiliki ruang online, sehingga komunitas virtual bisa menjadi pelengkap dan memanfaatkan sifat virtual yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Selain itu, anggota komunitas virtual memperoleh manfaat yang lebih besar jika dibandingkan dengan komunitas online.
Komunitas virtual akan melahirkan tipe-tipe komunikasi yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Komunikasi online tentunya akan meminimalisir masalah dari kurangnya interaksi tatap muka antar anggota. Permasalahan yang timbul akan berupa cara penggunaan dan kebiasaan dalam pemanfaatan komunitas online. Komunitas online ini juga akan melahirkan sebuah pola komunikasi yang tidak terbatas akan jarak dan waktu, yang memungkinkan meningkatkan solidaritas antar anggota. Komunitas virtual dalam dunia maya. Dalam dunia maya, kita juga dihadapkan pada kesulitan dalam memberikan definisi tentang cyber community atau virtual community. Tapi Fernbeck memberikan 3 konsep definisi tentang cyber community, yakni yang pertama, community as place. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa cyberspace merupakan sebuah tempat di mana komunitas dibangun dan bertahan, di mana hubungan sosial ekonomi baru dibentuk, dan di mana horizon baru bisa tercapai. Ide secara mendalam merupakan cerminan dari adanya unsur kejiwaan dan tradisi yang biasanya kita dapat ketika mengidentifikasi komunitas berdasarkan tempat. Yang kedua adalah community asimbol. Seperti hanya komunitas pada umumnya, komunitas cyber juga memiliki simbol-simbol tertentu, di mana simbol-simbol yang ada dapat diinterpretasikan. Cakupan simbol di sini menekankan pada substansi yang dibentuk. Komunitas berusaha untuk merekonstruksi simbol-simbol sebagai hasil dari kumpulan kode-kode yang bersifat normatif dan nilai-nilai yang dihasilkan bersama anggota komunitas seperti bentuk identitas mereka. Menekankannya di sini lebih pada makna daripada struktur. Yang ketiga, community as virtual. Artinya komunitas ini lebih secara maya dalam ruang cyber dengan meninggalkan identitas fisik pengguna. Cyber community memiliki peran dan nilai bersama, norma-norma, aturan-aturan, dan identitas bersama yang ditujukan pada komitmen atau kepentingan di antara komunitas lainnya. Interaksionisme simbolik dalam komunitas virtual. Dalam melakukan interaksi, komunitas virtual menggunakan kata-kata atau gambar yang saling bersendagurau dan berdebat, terlibat dalam wacana intelektual, melakukan perdagangan, saling bertukar pengetahuan, saling memberi dorongan emosional, membuat rencana, brainstorming, gosip, pertengkaran, jatuh cinta, dan protes terhadap siapa saja. Kritik terhadap siapa saja, mencari teman, kekasih, bermain game, pemeriksaan, dan menciptakan karya seni, ataupun hanya sekedar berinteraksi tanpa tujuan yang jelas. Kajian sosiologi terhadap komunitas virtual. Cyberspace memungkinkan adanya tempat di mana tiap orang yang masuk bisa berbincang-bincang di dalamnya, yang dikenal sebagai masyarakat maya atau cyber society atau komunitas virtual community, di mana setiap orang di seluruh dunia dapat menjadi anggotanya asal menghubungkan komputer pribadinya atau komputer kantornya melalui telepon dan modem jaringan komputer global. Komunitas virtual dengan skala problematika merupakan realitas virtual yang timbul oleh revolusi media internet yang tengah menjamur di kehidupan masyarakat. Realitanya ini pun menarik untuk dikaji secara sosiologi. Komunitas virtual berada pada sebuah tataran dunia virtual. Semua serba maya. Dalam dunia virtual, pengguna atau netizen tidak dapat melihat wajah lawan bicaranya maupun mendengar suaranya. Dengan kata lain, dunia virtual tidak hadir secara fisik, melainkan hadir menggunakan kata-kata dalam layar komputer. Komunitas virtual merupakan komunitas secara elektronik cenderung menggunakan written word. Pengaruh media sosial terhadap perilaku masyarakat. Yang pertama ada dampak positif. Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berinteraksi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui face-to-face karena jarak. Berikutnya ada dampak negatif, yaitu
penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Seperti yang kita lihat sekarang, media sosial dijadikan media untuk menanam kebencian terhadap orang lain, dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga membangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang. Terutama mereka yang memiliki posisi penting, baik di pemerintahan maupun lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, dampak positif. Manusia dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Begitu pula dengan mengakses informasi kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial seperti Facebook. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data, dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk atau jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, tetapi keuntungannya berlipat ganda. Nah, berikut tambahan dari dampak negatif pengaruh media sosial, yaitu media sosial dijadikan sarana untuk mencaci maki bahkan memprovokasi orang lain. Perilaku ini sangat berbahaya, apalagi yang menyangkut kelangsungan hidup negara dan bernegara. Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ke depan sebelum terlalu kebablasan, perlu ada kontrol untuk mengatur manfaat media sebagai sarana komunikasi yang baik agar tidak terjadi hal-hal buruk. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.